Halo Sobat Biologi, selamat datang di video pembelajaran biologi kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu organisme yang sangat kecil namun punya pengaruh yang besar dalam kehidupan, yaitu virus. Berbicara tentang virus, mungkin hal pertama yang terlintas di pikiran kita adalah COVID-19. Penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini pernah mewabah di seluruh dunia pada tahun 2019. Virus ini menginfeksi saluran pernafasan sehingga penderita mengalami gejala ringan sampai sedang seperti flu. Selain SARS-CoV-2 tadi, terdapat berbagai macam virus di dalam kehidupan ini. Yuk kita pelajari bersama. Mari mengenal lebih jauh tentang virus. Adapun capaian pembelajaran yang dicapai dalam video pembelajaran ini, yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri, struktur tubuh, dan bentuk-bentuk virus melalui video pembelajaran dengan cermat. Lalu, indikator tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri virus. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur tubuh virus. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk virus. Nah, Sobat Biologi, dari indikator ketercapaian tadi, terdapat 3 pokok bahasan yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama, ciri-ciri virus. Yang kedua, struktur tubuh virus. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk virus. Oke, kita bahas yang pertama, tentang ciri-ciri virus. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus bukanlah makhluk hidup sejati, sebab virus memiliki sifat yang bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup dan sifat yang bisa dikategorikan sebagai makhluk tak hidup atau mati. Nah, yang pertama, sifat hidup. Sifat hidup virus yang pertama yaitu dapat memperbanyak diri atau bereplikasi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, virus dapat bereproduksi, namun cara bereplikasi atau memperbanyak diri hanya dapat dilakukan di dalam sel yang hidup. Selanjutnya, virus memiliki asam nukleat sebagai pembawa informasi genetik, yaitu DNA atau RNA. Satu virus hanya memiliki satu tipe asam nukleat saja, antara DNA atau RNA. Tidak keduanya. Lalu yang kedua, sifat mati. Virus dikatakan makhluk tak hidup karena bersifat aseluler, yang artinya virus tidak memiliki struktur seluler seperti pada organisme hidup lainnya. Misalnya, tidak memiliki ribosom, mitokondria, bahkan sitoplasma. Karena bersifat aseluler tadi, maka virus tidak dapat melakukan metabolisme sendiri sehingga tidak bisa menghasilkan energi. Ia bergantung pada sistem metabolisme sel inangnya. Selanjutnya, virus dapat dikristalkan.
Saat berada di luar sel hidup, virus secara spontan akan membentuk struktur padat dengan pola teratur layaknya kristal yang tidak aktif atau tidak bisa menginfeksi. Hal menarik lainnya tentang ciri-ciri virus, yakni virus berukuran sangat kecil, hanya berkisar 20 hingga 300 nanometer saja, bahkan lebih kecil dari bakteri. Ilustrasinya seperti jika virus berukuran sebesar 3 bola sepak yang diletakkan berdampingan, maka bakteri berukuran sebesar lapangan sepak bola. Jika dibandingkan dengan sel manusia, maka sel manusia akan 100 hingga 1000 kali lebih besar daripada virus. Makanya, virus tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya biasa, apalagi dengan mata telanjang. Virus hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Setelah mengetahui ciri-ciri virus, selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu struktur virus. Meskipun sangat kecil, virus memiliki struktur tubuh yang cukup kompleks. Pada dasarnya, virus terdiri dari 2 bagian utama, yakni kapsid dan materi genetik, yaitu DNA atau RNA. Virus memiliki asam nukleat yang dapat berupa DNA ikatan ganda, DNA ikatan tunggal, RNA ikatan ganda, atau RNA ikatan tunggal. Asam nukleat atau materi genetik virus atau yang biasa disebut genom rentan terhadap kerusakan radiasi ultraviolet atau radioaktif, sehingga jika rusak maka virus tidak dapat bereplikasi. Untuk melindungi asam nukleat yang rapuh, virus memiliki struktur yang disebut kapsid. Kapsid ini terdiri dari 1 atau lebih protein berbeda yang berulang yang disebut kapsomer. Bentuk dari kapsid ini berbeda-beda tergantung jenis virusnya. Gabungan asam nukleat dan kapsid ini membentuk nukleokapsid. Selain struktur utama tadi, beberapa virus juga memiliki struktur tambahan, seperti pada virus bakteriofag yang memiliki ekor dan serabut ekor yang membantu virus menempel dan memasukkan DNA-nya ke dalam bakteri. Lalu pada virus influenza yang memiliki selubung atau envelope atau protein amplop, protein jarum, atau spike dan protein membran. Walaupun ukuran virus yang kecil, virus memiliki bentuk yang beragam. Bentuk suatu jenis virus ditentukan oleh bentuk kapsid virus. Bentuk yang pertama adalah bentuk ikosahedral. Bentuk ikosahedral adalah bentuk yang simetris, menyerupai bola atau poligon. Contohnya adalah adenovirus yang sering menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Bentuk kedua adalah bentuk helikal atau batang. Bentuk ini menyerupai spiral atau tabung. Contohnya adalah virus tobacco mosaic virus atau TMV yang menyebabkan penyakit mozaik pada tanaman tembakau dan beberapa anggota suku terong-terongan atau Solanaceae lainnya. Bentuk yang ketiga adalah bentuk kompleks atau yang biasa disebut virus berbentuk T. Virus kompleks ini memiliki struktur yang lebih rumit. Contohnya adalah bakteriofag dengan kepala ikosahedral, ekor, dan serabut ekor yang mampu menginfeksi dan menyerang bakteri. Bentuk yang keempat adalah bentuk sferis atau bulat. Contohnya seperti virus HIV yang dapat menyebabkan penyakit AIDS dan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Bentuk yang terakhir adalah bentuk filamentosa atau berbentuk seperti benang panjang. Contoh seperti virus Ebola yang memiliki bentuk seperti benang panjang yang fleksibel yang menyebabkan penyakit demam berdarah.
Demikian pembahasan kita hari ini tentang ciri-ciri, struktur tubuh, dan bentuk-bentuk dari virus. Semoga kalian dapat mengingatnya dan semoga bermanfaat untuk kalian.